Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 21 April. Suhu tinggi pada hari ini dan esok berpotensi mencapai 36 derajat Celcius. Namun akibat kabut tebal, Bandara Kinmen telah membatalkan lebih dari 30 penerbangan dalam 2 hari terakhir, menyebabkan ribuan penumpang terlantar di sana. Kondisi cuaca seperti ini diperkirakan akan berlanjut hingga hari Rabu. Front awan akan tiba mulai Rabu, seluruh wilayah akan turun hujan deras. Setiap Maret dan April, Bandara Kinmen selalu terdampak kabut. Menurut statistik, Bandara Kinmen telah membatalkan lebih dari 30 penerbangan dari tanggal 19 hingga 20, menyebabkan sejumlah penumpang terlantar dengan daftar tunggu mencapai di atas 1.000 penumpang. Ada warga yang kesal karena telah menunggu 2 hari namun masih belum berhasil mendapatkan kursi kosong. Suhu tanggal 21 dan 22 di area utara, sentral, dan selatan Taiwan berpotensi mencapai 36 derajat Celcius. Angin Fon mungkin muncul di wilayah utara dan selatan. Namun front awan tiba tanggal 23 dan membawa curah hujan singkat berkala sporadis atau disertai petir. Banyak warga mengeluh stasiun kereta Taichung menjadi tempat berkumpul para PMA setiap akhir pekan, menyebabkan lingkungan sekitarnya kotor dan berantakan. Ada netizen mengambil foto tangga di pelataran stasiun yang dipenuhi sampah. Pemkot Taichung menyatakan mereka telah mengutus petugas kebersihan setiap hari. Jika ketahuan membuang sampah sembarangan, pelaku akan didenda maksimal $6.000 Taiwan. Kareng bir berserakan di anak tangga dan juga terdapat gelas minuman dan banyak puntung rokok di bagian rantai. Alun-alun di depan stasiun kereta Taichung meninggalkan kesan kotor yang mendaram bagi pengunjung dari luar kota. 每次在台中，然后一下车都是尿骚味，然后走路会踢到瓶子，然后就心情就很不好。 Stasiun kereta Taichung merupakan salah satu dari 4 stasiun utama milik perusahaan perkeretaapian Taiwan menjadi pusat transportasi terpenting di wilayah tengah. Namun masalah kebersihannya sering dikritik. Sebelumnya, peron di lantai 2 dan ruang tunggu bus di lantai 1 juga sering dikeluhkan karena masalah sanitasi. Baru-baru ini, unggahan seorang netizen terkait banyaknya sampah di tangga kembali memicu polemik. Warga setempat mengatakan bahwa banyak pekerja migran berkumpul di sana pada akhir pekan dan meninggalkan sampah. 外劳、印尼、菲律宾、泰国，来这边聚集、聊天、去喝酒、吃东西。我有向他们反映过，我说你们其实要拿来这里丢，他们说不要。将依废弃物清理法相关规定，裁罚新台币1200元至6000元罚款。 Pemerintah Kota Taichung menegaskan bahwa pembersihan dilakukan setiap pagi oleh perusahaan alidaya dan saat ini telah ditambahkan tempat sampah. Jika ditemukan pelanggaran, akan dikenakan denda maksimal $6.000 Taiwan sesuai UU Pengelola Limbah. Vietnam dan Jepang merupakan 2 tujuan wisata populer bagi warga Taiwan. Namun akhir-akhir ini kedua negara tersebut dilanda wabah batuk rejan dan campak. Saat ini Taiwan mencatat total 14 kasus campak yang terjangkit di luar negeri. Semuanya berasal dari Vietnam. Pengunjung yang berangkat ke kedua negara tersebut dalam waktu dekat ini diharapkan lebih berhati-hati. Banyak orang Taiwan yang suka berwisata ke Vietnam baru-baru ini. Berdasarkan statistik Pusat Pengendalian Penyakit atau CDC, epidemi batuk rejan dan campak di Taiwan telah mencatat rekor tertinggi dalam 6 tahun sejak awal tahun ini. 麻疹的疫情也是最近在越南真的是蛮严峻的，所以预期大概今年还是持续会有蛮多越南境外入的病例到台湾来。 CDC menyatakan bahwa cakupan vaksinasi campak dan batuk rejan pada anak-anak telah mencapai lebih dari 95% sehingga seharusnya tidak akan terjadi wabah besar di dalam negeri. Melihat tren epidemi saat ini, Jepang dan Vietnam sedang mengalami wabah influenza, campak dan batuk rejan. Thailand perlu waspada influenza dan cacar monyet, sedangkan Korea Selatan perlu waspada parasit dan norovirus. Menurut data, wabah batuk rejan dan campak dalam negeri telah mencatat angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir dengan 11 kasus batuk rejan tahun ini. Sedangkan campak tercatat 14 kasus impor dari Vietnam dan telah memicu 2 kluster penularan lokal. Saat ini, Vietnam ditetapkan sebagai negara dengan peringatan wisata level 2. 越南主要他们的打预防针不像台湾那么普及，台湾我们的预防针也做得很好，可以达到98% 的普及率，这样的话是有一个很好的群体免疫。 Dokter mengingatkan bahwa tingkat penularan batuk rejan sangat tinggi dan gejala batuk bisa berlangsung hingga 2 atau 3 bulan, serta anak-anak mudah mengalami tarikan napas yang tajam saat batuk. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memberitahu dokter mengenai riwayat perjalanan ke luar negeri dan riwayat kontak saat berobat untuk diagnosis dan pengobatan dini. Ada penyelam yang berhasil mengabadikan foto pemijahan terumbu karang dalam jumlah besar di dasar Laut Kenting dalam beberapa hari terakhir.
Kantor Pelayanan Taman Nasional Genting menyampaikan, dilihat dari volume pemijahan tahun ini, ekologi perairan Genting berada dalam kondisi stabil menuju normal. Momen ejakulasi sperma dan sel telur merah muda terekam oleh penyelam. Ini adalah lokasi pemijahan karang di Genting setiap tahunnya, yang dimulai sekitar tanggal 20 April. Pemijahan karang berskala besar memenuhi muara perairan Genting dan Tiaosu. Pakar semula khawatir bahwa fenomena pemutihan yang disebabkan oleh taifun dan gelombang panas tahun lalu akan berimbas pada karang setempat. Namun tampaknya saat ini tidak berdampak serius. Ada setidaknya 4 jenis karang yang melakukan pemijahan saat ini. Situasi tahun ini menunjukkan bahwa ekologi laut setempat telah pulih normal. Penyelam diimbau mengurangi intervensi yang dapat mengganggu seperti cahaya kuat. Gerakan anti-Trump kembali diluncurkan di seluruh Amerika selama akhir pekan. Pihak penyelenggara memperkirakan lebih dari 5 juta warga turun ke jalan untuk memprotes semua kebijakan pemerintah Donald Trump, termasuk kebijakan tarif. Pengunjuk rasa di Washington secara khusus menilai bahwa ketidakmampuan pengadilan dan Kongres dalam menekan Trump dapat beresiko menjerumuskan Amerika menuju arah kediktatoran. Sambil membawa spanduk dan slogan, masyarakat Washington DC turun ke jalan menuntut agar Presiden AS Donald Trump segera mundur. Beberapa veteran ditahan oleh polisi karena terlalu emosional. I'm a veteran. I fought for this country, not this shit. Gerakan anti-Trump 50501 kembali terjadi di berbagai wilayah Amerika Serikat pada tanggal 19 waktu setempat. Penyelenggara memperkirakan jumlah demonstran yang menuntut agar Trump turun dari jabatan di Washington DC, New York, dan Chicago melebihi 5 juta orang. Para demonstran di Washington DC berkumpul di Lafayette Square di depan Gedung Putih untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pengusiran imigran, PHK pegawai federal, penghentian pendanaan universitas, dan kebijakan terkait konflik Gaza dan perang Rusia-Ukraina. Mereka juga khawatir bahwa pengadilan dan Kongres tidak mampu membatasi kekuasaan Trump yang dapat mendorong AS menuju ke arah kediktatoran. The Trump fascist regime must go now. Sejumlah warga menyatakan bahwa mereka semula berharap pemilu pertengahan semester 2026 dapat mengubah kebijakan saat ini, tetapi Trump yang terus mengumumkan kebijakan-kebijakan yang destruktif membuat warga khawatir tidak mampu bertahan hingga tahun depan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Berikutnya, mari kita saksikan singa di Inggris. Kita soal lagi di lain kesempatan, sampai jumpa.